Baik, di sini saya akan membahas mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi neraca pembayaran luar negeri. Di sini saya akan membahas 3 pokok bagian materi. Yang pertama yaitu mengenai cadangan devisa, terus mengenai hutang luar negeri, dan yang ketiga mengenai kurs valuta asing dan devaluasi. Aspek solvabilitas neraca pembayaran LN terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama peranan dan perkembangan ekspor impor. Yang kedua itu efek nilai tukar perdagangan. Baik, di sini saya akan membahas mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi neraca pembayaran luar negeri. Yang pertama-tama yaitu pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang terjadi antar penduduk dalam negeri suatu negara dan penduduk luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Terus yang kedua yaitu pengertian BPOP juga merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara di samping variabel ekonomi makro lainnya seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan, tingkat inflasi, dan tingkat suku. Terus sistematika neraca pembayaran luar negeri. Yang pertama yaitu adapun tujuan utama pembuatan neraca luar negeri, yaitu yang pertama agar otoritas moneter pemerintah mengetahui kedudukan atau keuangan internasional. Terus yang kedua untuk membantu membuat kebijakan moneter dan fiskal. Terus yang ketiga mengambil kebijakan perdagangan dan pembayaran atau hubungan keuangan internasional. Adapun pengertian dari transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Terus transaksi debit. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain. Pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri menurut model Bank Indonesia yang pertama yaitu transaksi berjalan, yang kedua yaitu modal di luar sektor moneter, ketiga jumlah, keempat selisih perhitungan C dan E, dan yang kelima yaitu lalu lintas moneter. Adapun penyajian neraca pembayaran luar negeri menurut model IMF memuat pos-pos. Yang pertama yaitu neraca barang dan jasa. Terus yang kedua hibah, yang ketiga transaksi berjalan, yang keempat lalu lintas modal, yang kelima selisih perhitungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh Saudari Sri Ulfaningsi. Di sini saya akan membahas 3 pokok bagian materi. Yang pertama yaitu mengenai cadangan devisa, terus mengenai hutang luar negeri, dan yang ketiga mengenai kurs valuta asing dan devaluasi. Nah, langsung saja kita membahas materi pertama mengenai cadangan devisa. Di sini devisa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 adalah yang pertama saldo bank resmi dari Bank Indonesia, yang kedua valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia. Nah, dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian devisa mencangkup valuta asing dalam bentuk simpanan di bank maupun valuta asing dalam bentuk uang tunai, tidak termasuk uang logam yang kedua-duanya mempunyai catatan kurs resmi di Bank Indonesia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 ini tahun 1964 dibedakan lagi menjadi 3 jenis devisa. Yang pertama yaitu devisa ready. Devisa ready ini merupakan devisa yang telah dikreditkan ke dalam rekening bank dan siap untuk dipergunakan. Yang kedua yaitu devisa ready, yaitu devisa yang belum dikreditkan ke dalam rekening bank
dan masih dalam proses penagihannya atau masih menunggu jatuh tempo untuk bisa dipergunakan. Dan yang ketiga yaitu devisa tunai. Devisa tunai ini yaitu devisa yang berupa uang kertas asing atau banknot yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia. Nah, untuk materi yang kedua mengenai utang luar negeri, tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya utang luar negeri. Yang pertama yaitu defisit transaksi yang terus berjalan, yang kedua meningkatnya kebutuhan investasi, dan yang ketiga yaitu meningkatnya inflasi. Kemudian mengenai materi yang ketiga tentang kurs valuta asing dan devaluasi. Di sini kurs valuta asing dikenal beberapa sistem kurs. Yang pertama yaitu sistem kurs devisa tetap, yang kedua sistem kurs mengambang, dan yang ketiga itu perencanaan devisa. Nah, mengenai devaluasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk merangsang perluasan ekspor akibat penerimaan yang bertambah dari eksportir, dan yang kedua untuk menurunkan impor karena bertambah mahal akibat kenaikan kurs, dan yang ketiga yaitu dengan meningkatnya ekspor dan menurunnya impor maka neraca pembayaran seimbang, tidak defisit, dan diharapkan cadangan devisa akan bertambah. Selain tujuan daripada devaluasi ini, ada juga akibat dari devaluasi, yakni harga barang-barang yang menggunakan bahan baku impor akan naik akibat naiknya kurs, dan pada akhirnya harga barang-barang juga akan naik. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Kamran. Di sini saya akan membahas lanjutan pemateri sebelumnya yang bagian C dan D, di mana bagian C itu aspek solvabilitas neraca pembayaran ELN terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama peranan dan perkembangan ekspor impor, yang kedua itu efek nilai tukar perdagangan. Terus yang bagian D, analisis kebijakan neraca pembayaran ELN terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kebijakan perdagangan internasional, yang kedua kebijakan pembayaran internasional, dan yang ketiga kebijakan bantuan luar negeri. Terus bagian C-nya itu aspek solvabilitas neraca pembayaran. Yang pertama peran dan perkembangan ekspor impor, di mana bagaimana peran ekspor impor terhadap perekonomian nasional bisa dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama saldo transaksi berjalan, yang kedua rasio ekspor impor terhadap PDB, dan yang ketiga nilai tukar perdagangan. Perkembangan saldo transaksi berjalan adalah perhitungan antara saldo ekspor impor barang dengan saldo ekspor impor jasa, atau kalau digabung TB adalah perhitungan antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Selanjutnya rasio ekspor impor terhadap PDB. Yang pertama, besar kecilnya rasio ekspor impor terhadap PDB menunjukkan besar kecilnya peranan atau sumbangan perdagangan luar negeri terhadap PDB. Makin besar rasio ekspor impor terhadap PDB, makin besar sumbangan ekspor impor terhadap PDB. Yang berarti pula makin besar pengaruh perdagangan luar negeri terhadap perekonomian nasional. Terus yang kedua, tahun 1980 produk domestik bruto PDB Indonesia sebesar 69,800 miliar. Nilai ekspor saat itu 21,9 miliar dan nilai impor 10,909. Maka kalau kita hitung rasio ekspor impor terhadap PDB pada tahun 1980 sebesar 47,0%, rasio itu pada tahun 1996 atau 1997 meningkat menjadi 55,7%, karena saat itu jumlah PDB sebesar 231,400 miliar. Sedangkan total nilai ekspor tambah impornya sebesar 128,913 miliar. Terus yang ketiga, besarnya persen nilai ekspor dan impor terhadap PDB tersebut menunjukkan bahwa keterpadan ekonomi Indonesia masih lemah. Ekonomi Indonesia sangat tergantung pada ekonomi luar negeri. Terus bagian kedua, efek nilai tukar perdagangan. Pengaruh perdagangan luar negeri dapat diketahui melalui indikator indeks nilai tukar perdagangan. Perubahan range of trade dari tahun ke tahun akan mempengaruhi besarnya pendapatan domestik bruto.
Terus bagian kedua itu analisis kebijakan neraca pembayaran LN. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari pada perdagangan dan pembayaran internasional. Dalam arti sempit, kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kebijakan perdagangan internasional, yang kedua kebijakan pembayaran internasional, dan yang ketiga kebijakan bantuan luar negeri. Yang pertama itu kebijakan perdagangan internasional. Cakupan kebijakan meliputi tindakan pemerintah terhadap transaksi-transaksi dalam tindakan atau kebijakan pemerintah. Yang pertama mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan penerapan usaha tidak sehat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Yang kedua itu menurunkan tarif pajak ekspor beberapa produk tertentu untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga itu mendirikan PT Bank Ekspor Indonesia atau menyediakan pembiayaan, pinjaman, jasa, konsultasi, dan usaha lain untuk meningkatkan ekspor. Terus yang bagian kedua itu kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan ini meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah rekening modal di luar negeri, sektor moneter, menyangkut lalu lintas modal masuk dan keluar. Tindakan atau kebijakan pemerintah yang pertama penghapusan pembatasan penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit, perdagangan cecerang, dan grosir. Yang kedua itu pengesahan kerangka kerja sama investasi antar ASEAN. Yang ketiga mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Terus yang ketiga itu kebijakan bantuan luar negeri. Yang pertama kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau pinjaman. Terus yang kedua, tindakan atau kebijakan pemerintah melanjutkan kesepakatan Frankfurt 4 Juni 1998 mengenai restrukturisasi utang jangka pendek antar bank melalui pertemuan di London 29 Maret 1999.